Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dengan NPM 2040401074 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Lokal C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perilaku kepemimpinan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih kepemimpinan itu. Adapun kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Kepemimpinan menurut Gita Sudarmo. Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok. Sedangkan dalam Ivan Cevich, kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi yang relevan. Menurut Kartono, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, kemudian ada tujuan dari kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan ada 5, yaitu yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik, karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Iklim sosial adalah suatu konsep yang abstrak di dalam organisasi. Meskipun abstrak, konsep ini bisa dirasakan pengaruhnya oleh setiap anggota organisasi. Persepsi individu dan interpretasi kognitifnya terhadap kondisi organisasi secara menyeluruh akan mempengaruhi sikap, perasaan, dorongan, dan tingkah laku. Kemudian yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Kepemimpinan adalah sebuah organisasi juga bertujuan untuk membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Prosedur kerja adalah tahapan yang berurutan dengan tujuan, supaya suatu aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan lancar. Adanya tahapan-tahapan ini, setiap anggota dalam organisasi tidak akan kebingungan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugasnya. Karena setiap tahapan kerja ini sudah dilengkapi aturan-aturan dan cara mengerjakan yang bisa membantu mereka lebih mudah memahami pekerjaan agar selesai lebih cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompok-kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Mengkoordinir berasal dari kata koordinasi yang artinya suatu bagian integral dari sebuah fungsi manajerial dalam menjadi inti dari ilmu manajemen. Secara etimologis, koordinasi memiliki arti kegiatan penerbitan, mengatur atau menciptakan segala sesuatu agar berjalan lancar secara bersamaan. 4. Mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan. Dan yang terakhir kelima, memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok, atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kesempatan adalah waktu yang berkaitan dengan keleluasaan, peluang, dan sebagainya. Dalam hal ini, kesempatan memiliki makna berupa waktu yang diberikan suatu kelompok untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau gagal sebelumnya, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman dengan menghindari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas fungsi pokok kepemimpinan. Secara kooperasional ada 5 fungsi pokok kepemimpinan, antara lain yang pertama, 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan, dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Fungsi partisipasi.
Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpin, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Kemudian yang keempat, fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Kemudian yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus berusaha mampu mengatur aktivitas anggota-anggotanya secara dengan terarah dalam mengkoordinasi yang efektif, sehingga dapat memungkinkan tercapainya tujuan itu bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengaraan, koordinasi, dan pengawasan. Baiklah, kemudian tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Seorang pemimpin yang autokratik adalah seorang yang sangat egois. Egoisme yang sangat besar akan mendorong memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya, sehingga sesuai dengan keinginan apa yang secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan. Menurut Terry, pemimpin yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan cermat, di mana pemimpin bekerja menurut peraturan kebijakan yang berlaku, meskipun sedikit kaku dan segala instruksinya harus dipatuhi oleh para bawahan. Yang kedua, tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan. Seorang pemimpin yang berdemokratis dihormati dan disegani, bukan ditakuti, karena perilaku pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasional mendorong pada bawahannya menumbuh, kembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh orang banyak. Pengikut tersebut tidak selalu menjelaskan secara konkret mengapa tipe pemimpin yang karismatik sangat dikagumi. Orang cenderung mengatakan bahwa orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan ajaib dan menjadikan orang-orang tertentu dipandang sebagai pemimpin karismatik. Dalam anggota organisasi atau instansi yang dipimpin oleh orang karismatik, tidak mempersoalkan nilai-nilai dan gaya yang digunakan oleh pemimpin yang karismatik. Gunakan autokratik, para bawahan tetap mengikuti dan tetap setia pada seorang pemimpin yang karismatik. Kemudian yang keempat, tipe militeristis. Banyak menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawahan yang sifatnya keras, sangat otoriter dan menghendaki bawahan agar selalu patuh. Tipe ini sifatnya kemiliteran. Hanya gaya warnanya yang mencontoh gaya kemiliteran, tetapi dilihat lebih seksama. Tipe ini mirip dengan tipe otoriter. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.